agama itu persepsinya apa gitu ya. Yang seagama. Iya, makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah, saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat, partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya. Dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya. Anda harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan sekali lagi, tugas Anda jadi pejabat itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Karena di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Jadi kalau Anda bantuan sosial saja, tidak ada keadilan nantinya. Dan bahkan Anda bisa tersingkir kalau orang kasih bantuan lebih gede daripada punya Anda. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah, alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 71 triliun ya? Kalau saya kasih usul itu ya. Gizinya kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo, makan siang yang bergizi. Pasti bergizi kan. Kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan, yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya.
Ini praktis, apa yang susah? Nggak bisa kayak gitu loh. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami rapat dalam hal pilkada tidak, belum ada sampai saat itu. Itu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pastinya yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, karena kan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat, tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah, negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir. Kira-kira yang mau belain kita nanti siapa? Kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam pilpres, justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya dalam rangka untuk itu. Bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng. Sehingga kita tidak akan menjadi korban dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca Pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya sekuler ya, yang coraknya kapitalis itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi
yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Nah, hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029. Nasdem untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dikadangkan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawatnya malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies.
Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik. Pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak debun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024? Kalau saya yang ditanya, saya akan jawab, saya berharap tidak. Saya berharap Ahok tidak diajukan sebagai calon gubernur DKI 2024. Saya yakin kalau rematch itu terjadi, hampir pastilah Ahok akan kalah. Anies dan Ahok adalah nama-nama yang duduk di 2 peringkat tertinggi. Di bawah mereka ada Ridwan Kamil dengan 8,5%. Bahkan dikatakan pula jika Pilkada Jakarta dilakukan saat ini, ada 39% warga Jakarta akan memilih Anies. Sementara yang mengatakan akan memilih Ahok, kalau pemilihan dilakukan sekarang adalah 34,5%. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Orang mulai kembali membayangkan pertandingan ulang itu karena hasil survei Litbang Kompas terbaru tentang Pilgub Jakarta. Dalam survei tersebut terungkap suara pendukung Anies mencapai 29%, sementara suara pendukung Ahok 20%. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya peluang Anies dan Ahok. Bahkan ketika ditanya soal kinerja, penilaian terhadap Ahok lebih tinggi dibandingkan Anies. Hampir 45% warga menilai Ahok paling baik pemimpin Jakarta. Sementara hanya 36% yang menilai Anies adalah pemimpin terbaik di Jakarta. Lebih jauh saya juga menyarankan Ahok tak perlu maju karena efeknya bisa sangat serius bagi Jakarta. Kondisinya sih tentu tidak seburuk 2016-2017 ya. Tapi saya membayangkan para musuh Ahok akan kembali menggunakan politik identitas untuk mengalahkan kandidat seperkasa Ahok. Ahok sendiri nampaknya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Ahok mengatakan sudah belajar banyak sejak di penjara karena kasus penistaan agama dulu. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok. Karena itu rasanya wajar bila PDIP diharapkan memajukan nama Ahok. Dan kelihatannya PDIP sendiri memang juga sudah tertarik dengan ide itu. Paling tidak Ketua DPP PDIP Said Abdullah dikutip media bilang Ahok berpotensi mengalahkan Anies. Menurut Said, Ahok mencapai angka 20% itu tanpa dideklarasikan sebagai cagup. Sementara angka 29% Anies diperoleh karena dia sudah banyak disebut menjadi calon gubernur Jakarta.
Seperti saya katakan, saya setuju kalau Ahok tidak maju. Ahok adalah salah satu putra terbaik Indonesia. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Jakarta mengakuinya. Tapi persoalannya, politik Indonesia tidak serasional itu. Pilihan-pilihan yang diambil masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan dengan pertimbangan rasional masyarakat sekuler. Ini yang akan jadi persoalan utama kalau Ahok maju. Namun Ahok menyadari tak mudah bagi PDIP untuk memajukan namanya. Masalahnya PDIP sudah tak punya kursi di DPRD sebanyak dulu. PDIP harus berkoalisi dengan partai-partai lain agar bisa memajukan namanya sebagai kandidat gubernur. Dan sekarang ini partai mana juga ya yang akan bersedia bersama PDIP memajukan nama Ahok. Kata Ahok, secara teori saya sulit maju Jakarta lagi karena PDIP kemungkinan nggak dapat kerjasama untuk memajukan nama saya. Betapapun kita sudah mati-matian mengajak umat Islam untuk tidak memilih pemimpin karena pertimbangan identitas agama, hasil upaya itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebagai Muslim, saya mengakui bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak akan memilih presiden atau gubernur atau wali kota yang non-Muslim. Yang paling utama ya soal agama. Hasil survei Litbang Kompas itu juga menunjukkan 75,3% responden akan memilih kandidat gubernur yang seagama dengan dirinya. Ini adalah kabar buruk bagi calon seperti Ahok yang Kristen dan Tionghoa. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Memang kekalahan Ahok ketika itu disumbangkan juga oleh kasus tuduhan penghinaan agama yang dilakukan Ahok. Tapi tetap saja faktor beda agama itu memiliki pengaruh berdaya besar. Sekedar catatan, politik identitas ini bahkan sudah berlaku di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tidak mudah bagi seorang aktivis non-muslim, betapapun pintarnya dia untuk memenangkan pemilihan ketua OSIS atau ketua BEM di sekolah atau universitas yang mayoritas muridnya atau mahasiswanya beragama Islam. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Kembali akan beredar meme-meme yang menunjukkan bahwa Ahok adalah penoda agama Islam. Mereka bahkan akan mengatakan itu bukan sekedar tuduhan biasa, melainkan tuduhan yang sudah dibenarkan oleh keputusan pengadilan dan Ahok sudah menjalani hukuman penjara karena kejahatan itu. Saya sangat yakin itu akan dilakukan. Bisa jadi sebenarnya mayoritas umat Islam tidak benar-benar anti non-Islam. Kalau kondisinya normal, mereka masih bisa menerima kehadiran pemimpin non-Islam. Apalagi kalau kandidat gubernur itu semengagumkan Ahok. Tapi yang harus kita ingat, pihak lawan akan berusaha menunggangi sentimen agama ini untuk mengalahkan Ahok. Jadi saya membayangkan kalau Ahok maju, akan kembali diedarkan konten-konten yang mengkutubkan Islam dan Kristen melalui media sosial. Di sisi lain, jangan bayangkan Ahok tetap akan didukung oleh barisan perlawanan yang sekuat tahun 2016-2017. Pendukung Ahok sekarang sudah terpecah. Bahkan umat Kristen sendiri sudah tidak sepenuhnya mencintai Ahok. Saya semula kaget dengan fenomena ini, tapi kemudian saya paham karena bagi sebagian teman-teman Kristen, Ahok dianggap sudah melanggar hukum agama. Ini terkait dengan perceraiannya dengan Veronica. Perceraian tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum agama, sementara Veronica sendiri dianggap sebagai korban ketidakadilan Ahok. Karena itu saya percaya, Ahok akan kalah kalau terjadi rematch melawan Anies. Yang akan gigih mendukung Ahok saya rasa tinggal pemilih PDIP. Dan angka itu tidak akan cukup untuk memenangkan Ahok. Saya tidak punya pendapat mengenai hal ini, tapi yang saya tahu cukup banyak umat Kristen sudah meninggalkan Ahok. Di sisi lain lagi, bagi sebagian pendukung Ahok 7 tahun yang lalu, Ahok ternyata dianggap mengecewakan karena sikapnya yang tidak simpatik sejak keluar dari penjara dan bergabung dengan PDIP. Saya melihat gejala ini di kalangan pendukung PSI. Entah kenapa Ahok sekarang sangat sinis pada PSI. Saya rasa pilihan PDIP di Jakarta memang tak banyak. Masalah utamanya Anies sangat kuat di sana. Dan memang Ahok adalah kandidat paling kuat yang terbayangkan saat ini. Waktu tinggal 1 bulan sebelum nama-nama calon diajukan secara resmi. Saya khawatir tak ada lagi cukup waktu bagi PDIP untuk mencari nama lain.
komentar-komentar Ahok tentang PSI sangat tajam dan menusuk. Padahal pada Pilgub 2017 dulu banyak anggota PSI yang turun tangan mensukseskan Ahok. Kalangan PSI ini sekarang rasanya sudah tidak akan lagi bersedia menjadi relawan Ahok. Sebagian pihak mungkin akan mengatakan, kenapa kita tidak coba saja majukan nama Ahok untuk menguji tingkat kedewasaan agama masyarakat Jakarta. Tapi harga yang harus dibayar akan terlalu mahal. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Buat saya itu akan sangat menghancurkan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.